Shalom. Shalom. Kita akan memulai pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur bagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir dalam rumah. Bapak, kami tahu inilah kesempatan, kami tahu inilah anugerah. Tuhan, kami mau mempergunakan anugerah-Mu dengan sebaik mungkin dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit. Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Keluar masuk kami, Kau memberkati kami. Apapun yang kami perbuat, Engkau mengurapi kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar, yang masih tersedia bagi kami. Kami percaya masih ada kasih-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kesempatan untuk kami beribadah semua adalah kasih karunia-Mu. Bapak, Kau hadir di tengah-tengah pagi hari ini. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir, mengurapi, menjamah, melawan setiap kami, memuaskan setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, biar kami taruh di bawah kaki-Mu, biar kami datang kepada-Mu, meluapkan setiap isi hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami percaya hanya Kau yang sanggup memuaskan kami. Hanya Kau yang sanggup Tuhan membuat kami tenang di tengah-tengah keadaan yang sedang bergoncang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih anugerah. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau beracara, Engkau bergerak, Engkau memuaskan kami dengan roh-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwaku tak
Kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya rencana-Mu yang akan jadi dalam hidup kami. Hanya kehendak-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Sehebat apapun kami menolaknya, sekuat apapun kami berlari dari hadirat-Mu, dari rencana-Mu, tapi kami tahu kami gak akan pernah bisa lari dari rencana-Mu. Kami akan tetap kembali kepada rencana-Mu Bapa. Dengan itu kami katakan kami siap Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, kerjakan. Karena hidup kami adalah anugerah-Mu saja. Hidup kami adalah belas kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau berikan
Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat mewakili. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hanya hidup kami yang bisa kami beri lewat pujian penyembahan kami. Engkau terlalu baik. Engkau sangat baik. Tak bisa kami membayangkan berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tak bisa kami bayangkan hidup tanpa Engkau Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh berdatang di rumah. Terima kasih Bapak. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Dan saat ini sebentar Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami tidak berikan kesempatan buat si iblis untuk mencuri,
untuk mengalihkan perhatian kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang beracara. Kami mengorakkan, kami menghancurkan, kami mengusir dalam nama Yesus segala kuasa yang bukan daripadamu, keluar dari hati kami dan keluar dari ruangan ini. Biarlah kami duduk diam seperti Maria. Kami mau dengarkan firman. Kami mau mengisi ladang tanah hati kami untuk benih firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin bisa dibesarin sedikit lagi. Shalom, shalom. Shalom. Iya. Seberapa banyak yang hadir? Tes. Ya. Hari-hari ini bisa dibesarin ya. Sudah hari ini pas 1 November. 1 November dimana berarti sekian 7-8 bulan sejak pandemi masih kita sebagian pelan-pelan jemaat kita berkumpul setiap minggu mulai ya, meskipun di Indonesia masih sekitar 4.000 per harinya, tapi bersyukur Surabaya sudah mulai hijau, tapi tetap kita tidak kendor ya. Amin. Hari ini sehat Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi banyak yang di rumah, banyak yang WFH, sekarang sudah mulai bekerja. Tapi hari-hari ini, bulan-bulan ini semakin banyak internet digunakan, bukan hanya orang dewasa, tetapi mulai anak sekolah SD, SMP, SMA sudah menggunakan internet secara hampir penuh ya. Jadi paket internet laku keras ya, sehingga seseorang yang beberapa waktu yang lalu, Thomas pun menyebut situasi ini sebagai hidup yang terbalik, sehingga dia menyebut sebagai krisis paradigma. Itu beberapa waktu yang lalu. Belum lagi setelah pandemi ini, hal yang dikatakan oleh Thomas pun tidak ada yang sungguh-sungguh baik dan tidak ada yang sungguh-sungguh buruk ya, sehingga kelihatan semua itu sepertinya abu-abu ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada yang pernah dapat broadcast sejumlah dokter berkumpul, dokter Eropa bukan di Indonesia. Ada yang dapat broadcastnya? Nggak ada? Iya. Jadi itu ada Profesor A, Profesor B, Profesor C, dengan ada yang gondrong, dengan ada yang botak, dengan meyakinkan, menyatakan bahwa pandemi ini juga intinya masyarakat jangan dibohongi. Ini bukan terjadi di Indonesia ternyata. Eropa itu ketuanya saya lupa dari Inggris atau dari Denmark ya. Jadi masalah pandemi ini ada beberapa masyarakat yang mau membolak-balikkan keadaan sehingga masyarakat dibuat bingung ya, sehingga dalam intinya di dalam video itu dikatakan kita tidak perlu memakai masker. Saya cukup kaget, tapi melihat kata-katanya, melihat dalil yang diberikan itu karena manusia-manusia pintar-pintar dengan dengan perawakan ya, ada yang botak, ada yang bodoh. Jadi ahli molekul, ahli epidemi,
dokter ini, profesor ini. Saya cuman loh kok begini ya. Nah, biasanya di grup itu ada yang terus oh bukan ini diam semua. Beberapa grup ini diam semua. Beberapa hari yang lalu sudah mulai terkuat. Ternyata aliansi dokter Eropa itu ditangkap polisi. Iya, inilah terjadi krisis yang namanya di tengah-tengah pandemi. Banyak juga yang pikiran, otak manusia ini mulai dibolak-balik, ya, dengan teori, dengan paham, dengan ini, dengan itu, sehingga kita dibuat bingung, ya. Jangan sampai kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan dibuat bingung, ya. Makanya hari-hari ini kita lebih menguatkan iman kita, lebih banyak membaca Alkitab, amin. Alkitab Holy Bible atau Holy Android, ya. Jangan sampai kurang, ya. Di zaman internet, di zaman Mbah Google, di zaman generasi.com ini banyak sekali manfaat ataupun yang terjadi sebaliknya, penyalahgunaan informasi, di mana kita tahu pikiran ini adalah yang mudah dirasuki oleh si iblis ataupun teori-teori yang menyesatkan. Pernah kapan itu kita dengar? Di sini ada yang tahu nggak teori flat earth theory, teori bumi datar? Ya, bukan hanya di kita aja, tetapi apalagi yang di seberang. Di seberang teori bumi datar ini, sangat heboh, sampai salah satu family juga ada yang kena. Itu digunakan yang seberang untuk orang-orang yang radikal. Bagaimana dengan mungkin orang-orang dalam tanda kutip bukan anak-anak Tuhan, anggap aja orang yang pernah masuk gereja, ya, mereka mengutip teori bumi datar ini. Dia mengambil dari Daniel 4:10 ayat 11. Dikatakan Nebukadnezar itu bermimpi bahwa di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Logikanya, kalau pohon itu bisa dilihat, berarti buminya datar, bukan bulat, karena bisa melihat. Itu logika yang dipakai. Dalil, salah satu dalil. Yang kemudian bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka menyitir dari Matius 4 ataupun Lukas 4, di mana pada waktu Yesus dibawa iblis dicobai, dikatakan dan iblis membawanya pula di atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau dikatakan bisa dilihat, berarti bisa dilihat dari segala penjuru. Dan orang-orang tanda kutip ini menyatakan bumi itu datar, sehingga semua bisa lihat. Kalau bumi bulat, yang di Amerika bisa lihat, yang di Indonesia nggak bisa lihat, atau sebaliknya. Itu masih masalah teori bumi datar. Tapi biarlah hari ini kita belajar untuk kembali ke back to the Bible, ya. Tapi di sini siapa yang percaya bumi itu bulat? Yang percaya bumi itu bulat? Jangan sampai nggak percaya. Itu dikatakan di Yesaya 40 ayat 22, ya. Dikatakan dia yang bertata di atas. Dia yang bertata di atas. Yesaya 40 ayat 22. Supaya satu, jangan sampai kita juga bumi ini bulat atau datar ya. Kalau bulat berarti kan kita satu saat bisa masuk jurang, ya. Dikatakan dia yang bertata di atas bulatan bumi. Percaya nggak?
Amin. Ya, jadi kembali ke Alkitab. Hari ini kita akan membahas untuk mengatasi hal-hal ini. Sebelum saya berbicara lebih, kita akan lihat di Kolose 2 ayat 7 dan 8. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Bu Gembala supaya bisa membacakan. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Kolose 2 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Iya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan dalam hati melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, seringkali dengan masa kesesakan, pandemi dan sebagainya, orang menjadi stres, orang menjadi depresi, larinya bisa ke minum, bisa ke obat, bisa ke dukun untuk yang sakit dan sebagainya. Ya, tapi dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, hari-hari ini pemuda sudah mulai beribadah. Saya bersyukur supaya kita tidak tergoncang ke sana kemari, sehingga pemuda mempunyai dasar. Ya, hati-hati karena zaman sekarang ini yang menyusupi mulai dari bisa televisi, bisa saya katakan tadi internet dan sebagainya. Iya. Makanya kita katakan berakar, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau sudah berakar, dalam bahasa Jermannya ngoyot, sehingga meskipun ada ajaran-ajaran A, B, C yang mungkin bukan berasal dari Alkitab, kita bisa tetap teguh. Amin. Karena itu di ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, filsafat dunia, kalau yang tadi modern, zaman modern, dokter aja, Eropa aja yang katanya modern bisa ada seperti itu. Iya, mungkin di tengah-tengah kita ada Pak Among, ini sudah banyak makan garam dan ilmunya sudah banyak. Tapi dulu, ya, mau lihat orang mau pakai apa, bisa lawannya dulu ilmunya cukup lumayan. Bapak Ibu, jangan sampai filosofi di dunia ini membuat kita bergeser sedikit demi sedikit. Mungkin iblis masuknya tidak langsung. Kalau langsung pasti kita bisa punya pertahanan. Ini bukan. Tapi dengan cara yang licik, dengan cara yang luar biasa, sehingga dia memasuki orang pribadi demi pribadi dengan cara sendiri. Ya, dengan cara yang unik, dengan cara yang masing-masing orang kelemahannya apa. Iblis bisa membaca, bukan hanya psikolog atau psikiater ataupun dokter ataupun apa, tapi kita kelemahannya apa tuh yang diidik-idik terus sama iblis. Lihat mungkin slide pertama. Hati-hati, hari ini kita akan belajar. Saya juga belajar, ya, hati-hati. Kita akan belajar karena waktunya terbatas, kita membatasi 3 faham yang membuat pikiran bisa terkontaminasi sehingga terjadi terkena polusi, pikiran kita terkena hal-hal yang membuat kita melenceng dari firman Tuhan. Terima kasih. Ini
gambar-gambar ini sudah saya minta tolong ke Stefani, jadilah seperti ini. Thank you, Van. Next, paham yang pertama. Paham sekularisme. Iya. Paham sekularisme. Apa itu? Paham sekularisme percaya Tuhan tapi tidak perlu atau tidak butuh Tuhan. Mungkin apa itu? Kira-kira apa? Apa ya? Percaya Tuhan tapi tidak perlu atau tidak butuh Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari. Dikatakan percaya Tuhan, mungkin kalau ditanya di ruangan ini ataupun jemaat, percaya Tuhan, percaya Tuhan, enggak mungkin kita ngomong nggak percaya. Pertanyaannya, kita butuh Tuhan enggak? Ya, kita butuh Tuhan enggak? Karena sesuatu yang berulang, sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang akhirnya mahir. Semoga memahami. Percaya Tuhan tapi tidak butuh Tuhan. Contohnya aja. Seseorang yang mungkin belajar mobil, pada waktu mau belajar mobil pertama kali, ini nggak tahu ini Kak Erna atau Kak Agus ini sudah lancar belum? Pertama kali kalau belajar mobil, mungkin sudah pakai doa, Tuhan tolong, hari ini saya mau belajar mobil, sama pasti ndredeg. Betul? Kalau perlu doa puasa, besok belajar mobil pertama kali pakai doa puasa. Tapi kalau sudah berulang tiap hari, kira-kira masih butuh Tuhan nggak? Tetap, amin. Ya. Tapi kebiasaan, begitu kita sudah biasa, pagi langsung aja nggak pakai doa, langsung mau wes, itu dari rumah kemana-mana, kasarnya dengan merem aja sudah bisa, ya, merasa bisa, merasa mahir, merasa ini sudah makanan saya, ya. Awalnya waduh minta Tuhan tolong. Seorang pengusaha pada waktu deal pertama dengan customer yang pertama minta Tuhan tolong buka jalan. Tapi begitu deal yang ketiga, keempat, ke-100, kira-kira masih tanya Tuhan dulu enggak? Kalau masalah meeting, nanti meeting itu makanan saya. Sudah nggak tanya Tuhan dulu. Ya, percaya Tuhan, tapi nggak butuh amat. Ya, hari-hari sudah menjadi biasa. Ya, keputusan diambil, apalagi kalau di dunia bisnis. Keputusannya selalu benar, nggak pernah keceplok. Ambil keputusan dealing dengan nasabah, ataupun mungkin kalau yang broker ataupun yang forward ini main falas, sudah biasa. Nggak perlu Tuhan. Hati-hati. Yang siswa, yang mahasiswa, kalau mau menghadapi apa, pertama kali dengan kasih Tuhan tolong. Tapi kalau sudah bisa, apalagi dengan pandemi terus di rumah, sudah biasa PR, sudah biasa ujian, biasa. Di tengah-tengah kita ada Pak Medi. Selamat pagi Pak Medi, shalom. Ya, ini Pak Medi ini tukang masak, ya, chief. Nah, chef, kalau seandainya
pertama kali kerja, pertama kali Tuhan tolong masakanku enak, terus disuka itu. Nah, jadi kebiasaan, nggak tahu ibu-ibu yang masak, nggak usah doa, yang penting cemplung bumbunya. Percaya Tuhan, percaya. Butuh Tuhan, tanda tanya. Ya. Jangan sampai hal ini menjangkiti juga yang namanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sekalipun itu pendeta. Khotbah udah biasa. Maaf kata, ditinggal ke toilet, keluar dari toilet sudah ada. Nanti saya bicara begini. Persiapan, enggak usah persiapan, ngapain? Mungkin yang mau doa pelepasan, sudah makanan saya sehari-hari. Hati-hati. Percaya Tuhan, percaya. Tapi hati-hati virus yang mengkontaminasi pikiran kita, sekularisme. Bukan masalah duniawi, ya, bukan masalah duniawinya, tapi benar-benar masalah kita butuh Tuhan enggak, perlu Tuhan enggak. Padahal dikatakan, kita lihat di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Stefani bisa baca Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati atau 50%. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa ada ayat ini? Pasti ada sebabnya. Itu tadi. Kadang menganggap sesuatu yang biasa saja, bersandar pada pengertian kita sendiri, biasa karena kita biasa menghandle masalah, biasa menghadapi nasabah, biasa menghadapi customer, biasa menghadapi ini dengan pengertian kita sendiri. Hati-hati. Kita harus percaya, kita harus serius 100% dengan Tuhan. Amin. Kalau dikatakan di Amsal ini dalam bahasa Inggrisnya ada dikatakan acknowledge, ya. Acknowledge itu mengakui, menyatakan, bisa diartikan juga tergantung. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Raja Daud, berapa kali kita membahas Raja Daud. Raja Daud pada waktu mau perang, dia pasti akan bertanya, ditulis di Alkitab, bertanyalah Raja Daud kepada Tuhan, perang, maju. Begitu Tuhan mengatakan di ayat yang lain, jangan berdiam diri, harus belok ke kiri, ke kanan, melingkarlah Daud selalu percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Nuh pun taat. Disuruh bahtera, seperti orang gila, mungkin musim kemarau panjang kok bikin bahtera. Tapi Tuhan berkata, bikin bahtera, dan Nuh percaya dan taat. Ya. Seberapa mahir, seberapa jago, seberapa biasa, jangan jadi sekuler. Amin. Sekuler bukan hanya tidak percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan, tapi seakan-akan tidak butuh Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, itu apa? Ayat yang terkenal. Yohanes 15 ayat 5, pokok anggur yang benar. Dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, lebih marem ya. Apart from me, you can do nothing. Di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa.
tapi kesombongan kita karena kita biasa, karena kita mahir, karena kita sudah menjadi hal yang lumrah, sehingga percaya Tuhan percaya, tapi butuh Tuhan tanda tanya. Iya. Yang kedua, paham individualisme. Oh, saya nggak individu, saya selalu berbagi. Masalah individu bukan masalah bagi kacang goreng atau mungkin masalah pisang goreng, atau ini pizzaku, itu pizzamu, ini punyaku, itu punyamu. Jangan sampai ganggu aku sudah begini, saya bertindak begini, saya sudah PW, jangan kamu ganggu aku. Iya. Masalah individu bukan masalah sepele yang anak kecil, ini punyaku. Nggak tahu. Kalau istri uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Betul ya? Jangan tegang. Paham individu bukan hanya itu. Dikatakan apa yang baik untukmu belum tentu baik untukku. Biarlah kita hidup menurut keinginan masing-masing. Berapa banyak kita lihat, saya tidak sebut orang ataupun mungkin, tapi ada enggak kita berjumpai? Benar enggak kalimat ini? Biarlah kita hidup menurut keinginan sendiri-sendiri. Rumah tangga, kamu jangan ngurus aku nggak ngurus kamu. Berapa banyak di antara sekian manusia, ribu juta atau miliar, yang kalau anak kecil tidak masalah, kalau sudah hidup rumah tangga, ada enggak ini? Seringkali masalah pertengkaran, ya memang kebenaran itu, ada yang bilang, kebenaran relatif. Saya nggak bicara mengenai itu dulu. Tapi apakah kita terjebak di sini? Biarlah kita hidup sendiri-sendiri. Saya punya pikiran, saya punya kebenaran, saya punya pendapat dan pendapat itu benar. Si suami, si istri, menurut saya ini saya benar itu begini. Itu sakitnya tengkar hebat. Kalau tengkar hebat diakhiri dengan ada solusi, nggak masalah. Kembali ke firman Tuhan. Tapi pikiran, pikiran individu ini apakah seperti ini? Kelihatannya, ya saya bilang tadi kelihatannya baik, tapi semua dikembalikan pada firman Tuhan. Menurut kamu baik, menurut saya karena kedagingan saya itu tidak baik. Menurut si istri, sinetron ini bagus, saya mau lihat sinetron ini. Menurut suami, ini jamnya sepak bola, ini Liga Inggris. Rebutan. Itu hal yang simpel. Dalam hal mendidik anak, menurut si istri dimasukkan aja ke TK, ke SD, SMP, SMA. Menurut suami, jangan, ini penghasilanku sekian, aku hanya bisa masuk di TK, SD, SMP yang ini. Biarlah semua dikembalikan, kembali lagi ke firman. Bagaimana kondisinya, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan finansial, semua pasti ada jalan keluar kalau dibicarakan baik-baik, ya. Bukan asal kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri, itu sudah gak benar. Bangsa Israel pun pernah hidup di zaman yang sedang chaos,
Dia sedang kacau. Coba dilihat di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Yang sudah supaya tidak bolak-balik ininya, mungkin dibacakan dulu, Bu Gembala. Hakim-Hakim 21 ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Iya. Pada zaman itu tidak ada hukum karena waktu itu memang belum diangkat. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kira-kira kacau nggak kalau seperti ini? Bayangkan, jangan sampai terjadi di sini. Di sini sudah ada undang-undangnya aja. Sekarang demo. Kalau nggak ada undang-undangnya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangnya sendiri. Kira-kira bagaimana kacaunya? Iya. Bahkan dalam kehidupan rohani sekarang, berapa banyak makanya ada gereja-gereja yang tidak mengumumkan khotbah minggu depan adalah karena apa? Oh iya, si A saya datang, kalau si B saya nggak datang, karena si B kalau khotbah pedas. Kalau itu sih masih sebagian datang di ibadah, ada firman Tuhan disampaikan, waduh sudah mulai penghakiman si ini individualnya mulai. Ini cocok untuk si A, nggak cocok untuk aku. Minggu depannya disampaikan lagi. Ada firman Tuhan dibagikan. Oh ini cocok untuk si B sama si C ini. Cocok ini, waduh bagus firmannya, cocok untuk si B sama si C. Bukan untuk saya, ya. Begitu ada ayat yang mengatakan janganlah kamu begini. Oh, tersinggung. Kok dia tahu ya? Ini pasti ini pakem ataupun ini pengkhotbahnya sudah dibisik ini. Ya. Kok kayaknya pengkhotbahnya sentimen ini. Ini menyindir kisah hidupku. Wis. Hati-hati dengan sikap ataupun faham ataupun pikiran yang sudah terkontaminasi, yang sudah kena polusi, yang sudah kena virus corona rohani, yaitu paham individu. Makanya dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan karena akan datang pada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru berkeinginan menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Ini ditulis di Timotius, sehingga pada waktu yang lalu di zaman Timotius pun sudah ada firman seperti ini. Mereka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Berapa banyak persekutuan ataupun gereja kadang dikuasai oleh sekelompok orang, ya tanda kutip mungkin bos ataupun apa. Kalau firmannya nggak sesuai, wah sudah, jangan panggil pengkhotbah itu lagi. Dulu ada di sini pengkhotbah yang jangan panggil itu, saya dikasih masukan, jangan panggil pengkhotbah itu lagi, itu kayak kuda kayak ini. Karena tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pikiran dari seseorang tersebut. Ya. Teori individu ini seakan relatif baik bagi kamu, gak baik sama aku. Ya, memang agak rancu. Ya, kalau masalah sakit itu jangan sampai
rasanya tidak ada yang, maksud saya begini, kalau di masalah obat, contoh orang sakit kepala, ini Panadol ataupun Paramed, ini mesti nggak sebut nama, atau baca paracetamol, tuh tidak ada orang yang ngomong tuh itu kan obat untuk kamu sakit kepala, bagi aku Panadol itu untuk obat palu. Ada? Nggak ada. Tapi di lain pihak ada hal-hal yang membuat kita mengikuti paham individu. Ya, ingat kita ini ciptaan Tuhan, jangan sampai kita mengatur hidup kita, karena yang berhak mengatur hidup kita adalah amin. Dan kita menurut sebagai anak-anak tebusannya, menurut otoritasnya Tuhan, jangan menjadi pribadi yang individual. Karena Tuhan itu baik untuk saya, baik untuk bapak, ibu, saudara, adik-adik semua, amin. Dan kebenarannya absolut adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Next, faham yang ketiga, baru yang tadi. Nah, faham materialisme. Faham materialisme bukan masalah pacar ataupun pasangan yang matre. Iya, kalau kita lihat sekilas, wih, matre. Hati-hati. Materialisme yang saya maksud, suka menyembah ciptaannya tapi bukan sang pencipta. Fokus cinta hasil karyanya, bukan sang maestro kreatornya. Maksudnya apa? Contoh, kalau kita jenuh karena pandemi, ini kan liburan, ya, ayo kita ke naik gunung, coba ya ibadah, nggak masalah, saya sudah jenuh. Suka ciptaan Tuhan tapi tidak penciptanya. Hati-hati, fokus pada hasil karyanya, bukan sang penciptanya. Ya, menikmati ciptaan Tuhan tidak dosa, amin. Tapi kalau menyembah ciptaan Tuhan itu yang dosa. Lebih cinta ciptaan Tuhan daripada yang pencipta. Anak adalah ciptaan Tuhan, amin. Tapi berapa banyak tidak ada di sini, di luar sana, lebih mengutamakan takut anak daripada takut Tuhan. Iya, padahal menciptakan anak adalah Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Sudah diberkati Tuhan dengan bukan hanya anak, motor, contohnya motor. Tuhan, saya kerja tapi tidak punya motor, diberkati motor. Begitu diberkati motor, motornya tiap hari dilus-lus, HP-nya dilus-lus, ataupun mobilnya dengan mobil yang mobil sport gitu ya. Akhirnya lupa dengan yang ngasih, lupa dengan yang membuat hidup. Sudah lama tidak punya pacar, sudah mendesak dapat pacar, lupa Tuhan, lupa ibadah. Jangan diaminkan. Iya. Jangan sampai waktu untuk Tuhan kalah dengan untuk hobi, dengan untuk motor, dengan untuk sesuatu yang melebihi yang memberi. Amin. Amin. Sulit ya.
lebih fokus, lebih care, lebih perhatian pada ciptaan ataupun hobi ataupun pekerjaan daripada yang memberi rezeki. Ya, hati-hati, hati-hati. Coba dilihat, ada ayat yang mungkin kelihatannya sering kita baca, 1 Korintus 10, 13-14, 1 Korintus 10, 13-14. 1 Korintus 10, 13-14. Nah, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kalau kita baca seret itu nggak ada apa-apanya. Tapi pada waktu kita sekarang di masa pandemi, pernah nggak kita berpikir hari ini saya bikin, coba kita berpikir bersama-sama, merenung bersama-sama. Hari ini kita sehat, siapa yang bikin sehat? Sudahkah kita bersyukur? Atau biasa bangun ya, saya masih muda, saya masih sterek, saya masih kuat. Siapa yang buat hidup? Kalau sekarang masih kerja, oh ya karena saya dikasih bos, saya pinter, saya smart, saya ahli di bidang saya, sehingga saya masih kerja. Atau kita masih berpikir, iya Tuhan yang kasih saya hikmah, Tuhan yang mengasihi saya ini, Tuhan pakai bos saya supaya saya bisa kerja. Kalau kita masih punya omset yang pengusaha, meskipun drop omsetnya tapi masih ada omset, kita bisa berpikir selalu apakah kita berpikir kenapa omsetku begini, atau dibalik Tuhan masih kasih saya omset. Iya, Bapak Ibu, kenapa di ayat ini setelah ada pencobaan, pada waktu dicobai dikatakan Tuhan yang memberi, tidak membiarkan kamu melampaui pencobaan, yang berikan jalan keluar. Kenapa ada ayat jauhilah penyembahan? Jangan sampai pekerjaan kita menjadi berhala. Ya, mungkin di rumah kita dikatakan, wadah, di rumah saya itu nggak ada patung, nggak ada kertas di atas pintu-pintu, nggak ada merah-merah, nggak ada. Tapi apa yang jadi berhala kita? Apakah pada waktu kesesakan kita cari, waduh, iya, saya masih punya om itu oke, mungkin bisa saya utangi, saya masih punya ini, saya masih ini. Ataukah kita mendewakan rekening bank kita? Yang bisa dalam sekejap Tuhan ambil. Biarlah hari ini kita berpikir, iya, apa pikiran kita sudah terkontaminasi, sudah terkena polusi atau kena virus corona yang memasuki pikiran kita. Kita hati-hati, ya. Dikatakan di Kolose 2 ayat 3, nggak usah dibuka, saya bacakan aja. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Ya, filosofi yang kosong tadi itu hanya dari dunia, tapi biarlah kita
mencari dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apakah kita takut dengan Tuhan? Kalau tadi yang pertama, masih ingat paham yang pertama tadi? Sekuler. Percaya Tuhan, butuh Tuhan kan? Atau Tuhan dalam doa kita, I need you Lord, saya butuh kamu Tuhan, saya perlu kamu Tuhan. Next, slide-nya lihat berikutnya. Ini. Ingat, harus ingat. Pikiran kita adalah medan pertempuran, bukan area bermain-main. Ya, hari ini kita belajar. Biarlah kita terus ingat Tuhan, mengutamakan Tuhan, perlu Tuhan. Jangan katakan, saya tidak individu, saya nggak sekuler, saya tidak matre. Tapi biarlah kita tetap melekat. Masalah matre bukan hanya masalah uang, bukan masalah apa. Tapi biarlah kita menanggalkan individu kita. Yang pertama, yang kedua juga kita harus terus gandol Gusti. Amin. Percaya, benar-benar percaya Tuhan. Bukan karena sudah biasa, bukan karena sudah mahir, bukan karena apa sehingga lupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita terkena racun materialisme. Iya, kita bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin Ibu Gembala bisa melakukan kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? LCD tolong ditayangkan. Bapak Ibu, sekali lagi pikiran kita adalah medan pertempuran yang sering dirasuki oleh si jahat dengan cara apapun juga. Biarlah hari ini kita diingatkan, ya. Kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan Amsal 14 ayat 26-27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi Amsal 14 ayat 26-27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya, Yesus. Kemanakah kami bersama? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuh sentuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau kembali mengingatkan, menegur kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi. Kalau selama ini Tuhan, kami selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang ada di dalam diri kami, adalah milik kami, adalah kepunyaan kami, adalah hasil dari diri kami. Tetapi semuanya itu semata-mata hanya karena anugerah kasih-Mu Engkau telah berikan bagi setiap kami. Ampuni kami kalau kami Tuhan selama ini kami hanya butuh hal-hal yang kelihatannya itu adalah milik kami, tetapi pada dasarnya semuanya itu hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu pagi hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki saat ini itu karena Engkau telah memberikan fasilitas bagi kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak ketebusan-Mu. Kalau kami mulai menyimpang, kami merasa tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini. Kami merasa Tuhan tegur kami. Itu berarti Engkau mengasihi kami, supaya kami kembali kepada kebenaran, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang telah memberikan semuanya itu kepada kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bukan butuh cuman apa yang menjadi ciptaan-Mu, tetapi lebih daripada semuanya itu, Engkaulah Sang Pencipta itu. Engkau yang telah menyediakan itu bagi kami. Kami bukan cuman butuh sekedar fasilitas apa yang ada, tetapi lebih daripada semuanya itu, Engkau yang telah memberi fasilitas itu kepada kami. Kesehatan, kekuatan, bisnis, keluarga, itu semua daripada Engkau. Ampuni faham-faham yang selama ini Tuhan ada di dalam otak, di dalam pikiran kami. Dan pagi hari ini Tuhan rombak paradigma yang salah itu, supaya kami kembali kepada posisi yang benar, bahwa segala sesuatu dari Engkau, untuk Engkau, kepada Engkau. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah menegur kami. Itu merupakan bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau belajar fokus kepada Tuhan, bukan keadaan sekitar kami, tetapi fokus kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kami, itu sungguh-sungguh terbukti di dalam hidup kami, bahwa kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan akan terus bawa kami naik menjadi kepala bukan ekor. Karena paradigma kami, sungguh-sungguh kami sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang telah menyediakan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan yang daripada Tuhan akan terus Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu, untuk menjadi berkat, memperlengkapi, membawa kami semakin dewasa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu. Berkati kesehatan, kekuatan, keluarga, apapun yang Tuhan hamba-Mu kerjakan, Tuhan buat hamba-Mu berhasil. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus beracara Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Petugas mungkin membantu, ada yang perlu hand sanitizer sebelum kita makan. Roti adalah tubuh dan anggur yang adalah darah Yesus. Terbesar bagiku, pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku. Jadi anakmu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alatmu. Dengan darahmu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkan. Yang sudah menerima silakan berdiri. Mungkin ada yang belum menerima. Karena jadi anakku, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu di hadapan kami ada roti yang adalah tubuh-Mu, anggur yang adalah darah anak domba sendiri. Sebelum kami makan dan meminumnya, kiranya Tuhan menguduskannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan adalah Juru Selamat kami, dan kami mengingat hal itu. Tuhan, kami mengingat Pencipta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar. Kita angkat roti
di kepala kita tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan bagi kita, dan kita akan memakannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu sudah dipersatukan dengan kita. Terima kasih. Kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum darah Yesus dengan percaya, dengan iman, sehingga kita disucikan, dikuduskan, dan dilepaskan dari segala kutuk dosa kita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Syukur, syukur, syukur. Berseru, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kami boleh diselamatkan. Amin. Terpujilah nama. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memasuki bulan November. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka berkali-kali lipat. Demikian juga yang sudah berikan perpuluhan, Tuhan Kau sendiri yang memberkati, karena mereka dengan iman, dengan apa yang ada pada mereka mengembalikan bagian-Mu Tuhan. Dan kami menolak segala binatang pelahap, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus, sehingga dihancurkan oleh Tuhan sendiri, Allah kami yang maha dahsyat, sehingga kami diberikan kekuatan, kami diberikan berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Sepanjang bulan November ini Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, Engkau baik Tuhan. Kau yang memberkati khususnya Indonesia, Surabaya, sehingga kami boleh terus beribadah Tuhan. Dan kami bawa rencana Natal ke dalam tangan-Mu sendiri, apa yang Kau kehendaki untuk jemaat dari GKB Setiyoso ini, apa yang akan kami lakukan dengan Natal ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau memberkati setiap kami, setiap donatur, Kau sendiri yang memberkati. Kami serahkan juga gedung ibadah ini Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapak, Kau yang memberkati anak-anak-Mu dari sekolah minggu,
dari pemuda remaja, kemudian dewasa, dan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau yang memberkati, menyertai, dan malaikat menjagai kami semua, menjauhkan dari segala virus, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan segala pencobaan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Engkau sendiri yang beracara setiap kami Tuhan, dan setiap pengurus boleh melaksanakan tugas dan berjauh dengan takut akan Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, orang-orang Lewi, para pelayan-Mu yang hari ini bertugas, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, agar kami berserah kepada-Mu, dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai Tuhan, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi, dan berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami percaya, kami katakan amin.